Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akramana bil iman wa a'izana bil islam. Sholatu wassalamu ala sahibil a'lal maqam Sayyidina wa maulana Muhammadin khairil anam wa ala alihil bararatil kiram wa sahbihi masahibi zolam wa tabi'ina lahum ila qiyamati sa'ah. Wa ba'du fayaqulullahu subhanahu wa ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Washkuruli wa la takfurun. Wa qala aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yaf'alullahu bi'azabikum in syakartum wa amantum. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyunal habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil ilahi anta maksudi wa ridho kamatlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka ya Allah ya Rasulullah. Hadratul mukarramun wal muhtaramun, para guru, para asatis wal asatizah, para hadirin wal hadirat, para jamaah sekalian, pengurus khususnya DKM Masjid Istiqomah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para orang tua kami, para hujaj, para ibu haji, para pengurus lingkungan yang tentunya hari ini liqa kita dalam rangka untuk melakukan sebuah upaya dalam mempertahankan kemurnian agama, mempertahankan nilai-nilai yang substantif di dalam keberislaman kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu yang paling mendasar, yang paling pokok, di mana tentunya Allah memberikan semua yang memang kita miliki itu bermuara satu, yaitu al-ifradul ma'bud alal ibad, semata-mata untuk tujuan mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kewajiban-kewajiban yang fundamental ini, yang azazi, yang mendasar, di mana fungsi tujuan diciptakan manusia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni tidak lain hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kesempatan yang begitu sangat panjang, nikmat yang sangat begitu sempurna yang Allah kerahkan kepada kita semuanya dalam rangka berkhidmat untuk agama dan mentakzimkan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini salah satu fungsi dari penghambaan kita yang totalitas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi banyak orang yang kemudian berkilah atau mengalihkan sudut pandangnya kepada hal-hal yang sepele, cara pandangnya yang sepele terhadap kewajiban utuh dirinya sebagai makhluk. Jadi kemahlukan dirinya kemudian beralih kepada hal-hal yang sifatnya sia-sia, kemudian terabaikan dan tidak terpatri hatinya, atau semuanya ini bagian dari alamatul haqaiqul iman. Alamat kesempurnaan iman seseorang adalah terpatri hatinya untuk kemudian mema'rifatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, berkaitan dengan sumberan kita ini untuk beriman, tidak lain adalah yakni al-qalbu, adalah hati. Hati ini adalah sumberan di mana orang dapat beriman dan meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul ya Bu ya, Pak?
Jadi sumberan orang dapat beriman ini sumbernya ada pada hati. Nah ini kan hati, kalau iya hati ini, kalau iman itu adanya di luaran hati, idza kanal iman fi zahiril qalbi kana hubbuhu mutawassiton. Kalau iman ini adanya di luar hati, nggak di dalam, maka kanallahu hubban mutawassiton. Jadi Allah itu cinta kepada kita hanya separuh, hanya setengah. Karena bicara luaran iman ini ada di luaran hati, maka iman ini tidak menjadi puncak, tidak sempurna, adanya di luar daripada hati. Mestinya iman itu masuk ke dalam hati kita. Idza kanal iman istaudiukal qalbi, yakni hubban balik. Apabila iman itu dedes ada di dalam hati kita, maka penuh seluruh hakikat daripada iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, jadi iman itu harus ada di dalam hati, Pak. Iman di dalam hati, enggak di luaran hati, karena sumberan iman ini ada di dalam hati manusia. Kalau kita menukil pendapat yang awam dari para ilmuwan ahli kalam ini, bahwa iman itu atasdiqu biqalbi wa iqraru bil lisan wa amalul arkan. Iman itu adalah atasdiqu biqalbi, yakni keyakinan di dalam hati. Keyakinan itu tenet. Tahu tenet? Tenet bahasa itu, tenet kalau saya orang rempoa nih, tenet. Tenet itu tajam, jadi kokoh kuat di dalam hati. Atasdiqu biqalbi wa iqraru bil lisan, diucapkan dengan lisan, wa amalul bil arkan, dan diamalkan dengan perbuatan. Itu kamalul iman, itu kesempurnaan iman. Ya sudah, kita katakan secara gamblang, inilah hakikat kesempurnaan iman manusia yang terisi dari unsur hati, unsur lisan, kemudian unsur amal. Ada hati, ada lisan, ada amal. Ini adalah kesempurnaan iman seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi sumberan saya katakan bahwa kalau iman adanya di dalam hati, maka ini menjadi bentuk rasa rindu, rasa cinta, rasa takzim, rasa khauf, rasa takut kepada Allah, hubban sadidan, dengan ketakutan yang tinggi. Kemudian dengan istaudaukal qalbi balik, dengan cinta yang sangat besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena menjembatani imannya masuk di dalam hati manusia. Jadi hati manusia ini ada hatinya orang mukmin, ada hatinya orang kafir, ada hatinya orang munafik. Kalau hatinya orang mukmin itu al-qalbun ajradun fihi sirojun. Jadi kalau hati orang mukmin itu ajrodun, hati yang terang, tidak ada balutan. Fihi sirojun yazharu, di dalamnya ada cahaya, kemudian yang menyinari. Ini hati orang mukmin, hati orang yang beriman. Jadi sinarannya ini mantul, ya, sinarannya ini terang, nggak ada hal yang menutupi. Nggak ada unsur yang menutupi. Ini adalah hati seorang mukmin. Jadi saya ulangi, Pak, ini hati seorang mukmin, kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Tajul Urus, ini al-imanul mukmin, al-qalbul mukmin, yakni qalbun ajradun fihi sirajun yazharu. Jadi hati seorang mukmin adalah hati yang terang sinarannya,
yazharu, yang menyinari hati itu. Coba bayangkan, ada sesuatu unsur di dalam tubuh kita, kemudian dia terang. Terang lawan katanya jumbleng. Ya, terang lawan katanya jumbleng. Kalau dulu gelap jumbleng. Ya, kalau panas tengari bentet. Ya, jadi terangnya terang bener. Ya, ini hati nggak ada balutannya, terang. Yazharu, ini hati orang mukmin Pak. Qalbul mukmin ajrodun fihi sirojun yazharu. Kemudian hati orang mukmin ini sangat peka, sangat sensitif terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Signalnya baik, signalnya hidup, karena memang terkait dengan apa yang menjadi fungsi dari hati tadi untuk bersinergi, untuk melakukan kontak dirinya, zatnya dengan zat yang maha besar, maha agung, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, paham ya Bu ya? Jadi hati orang mukmin ini hatinya nggak berbalut apapun, murni, ya, hatinya terang, ya. Kemudian yang kedua adalah al-qalbul kafir, hati orang kafir, ya. Hati orang kafir ini adalah hati yang mankusun, hati yang mankusun, hati yang dibalut, ya. Al-mankusun aswadun, yang dibalut oleh sesuatu noktah, noda hitam, ya. Jadi orang kafir ini bukan nggak mau beriman, tapi nggak mau melakukan apa yang dinamakan gerakan amal-amal daripada iman. Dia meyakini. Cuman hati orang kafir ini hati yang terjelembab, yang kotor, aswadun, mankusun, yang tertutup oleh sinaran tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi beda tadi hatinya orang mukmin sebagai sumberan iman yang begitu mudah untuk menjalani, untuk mencapai derajat thoriqatul usul, mencapai derajat keutamaan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melakukan potensi semua yang ada pada dirinya untuk ditasorupkan dalam rangka melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tujuan hidup kan cuma kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada lain. Wa ma, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Tidak aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi as-sukunu wa harokatu, diamnya, geraknya, semua yang dijalani oleh manusia dalam rangka untuk melakukan titah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak lain daripada itu. Jadi apa yang dimaksud dengan ibadah tadi, kata Imam Nawawi, al-ibadatul lati khuliqu biha al-jin wal ins. Ibadah yang dimaksud tadi, ayat yang saya bacakan tadi, ini disarah oleh Imam Nawawi bahwa al-ibadatul lati khuliqu biha al-jin wal ins at-ta'zimu li amrillah wa safaqu an khalqi. Jadi yang dimaksud ibadah di sini adalah at-ta'zimu li amrillah, untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala wasafaqo min khalqi, dan untuk berbuat baik, berbuat ihsan, memiliki rasa empati, kepedulian sesama manusia. Ini inti daripada agama, Pak. Hadzani
hadzani amro ini lam yakhlu bihi syar'an. Tidak ada yang melampaui fungsi dua ini selain daripada ta'zim li amrillah wa safaqu an khalqi. Selain ta'zim kepada perintah Allah dan juga melakukan fungsi penghambaan kepada manusia, yakni berbuat ihsan, berbuat baik kepada manusia. Ini adalah tujuan dari penetapan agama yang kita jalani, yang kita pedomani, gak ada lain. Ya, ini untuk bertakzim kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga berbuat baik kepada manusia yang gamblang kita sebut dengan hablum minallah dan hablum minannas. Ini rasa-rasanya luar biasa. Bagaimana resiko di dalam beragama mempertahankan iman tadi. Ya, ada hakikat iman. Temanya indikator hakikat iman. Padahal indikator ini hanya sebagian, separuh. Dan intinya adalah hakikat iman itu adalah ibaratu tauhid, untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya tauhid. Yang akhirnya gerakannya ini, pengamalannya secara spesifik, secara sempurna tadi dikatakan iman itu adalah at-tasdiqu biqalbi, dibenarkan di dalam hati, kemudian wa iqraru bil lisan, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan. Jadi sejauh ini komponen 3 sempurna, maka dia menjadi orang yang hakul mukmin, hakul iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kalau hatinya nggak beriman, lisannya beriman, kemudian melakukan rukun? Jadi hatinya nggak beriman, hatinya enggak, kemudian lisannya iya, kemudian amalnya iya. Ini golongan orang apa? Hatinya enggak. Jadi orang munafik, hatinya ora, hatinya engkak, tapi lisannya iya, perbuatannya iya. Ya, tadi kan iman mukmin yang sempurna. Yang kedua ini kategorinya orang munafik. Ya, jadi hatinya enggak beriman, lisannya beriman, perbuatannya beriman. Ini adalah orang yang munafik. Kemudian hatinya iya, hatinya beriman, lisannya beriman, tapi amalnya enggak amalnya. Ini orang apa? Pak, Bu, hatinya iya, lisannya iya, tapi amalnya enggak. Amalnya orang, amalnya enggak. Ini orang fasik. Orang fasik tuh, Bu, Pak. Jadi hatinya iya, lisannya iya, amalnya enggak. Amalnya enggak ada maksudnya. Ya, amalnya tidak dikerjakan. Ini orang fasik. Ya, tadi sempurna yang pertama, kedua orang munafik, ketiga orang fasik. Ya, ini beriman hatinya, lisannya iya, kemudian amalnya enggak. Ya, kira-kira Islamnya Islam KTP. Ya, Pak ya, Islam KTP. Jadi disebut dalam bahasa ilmu teologi, ilmu kalam namanya orang fasik. Hatinya enggak nih, lisannya enggak, perbuatannya juga enggak, maka orang kafir. Jadi ada orang mukmin, ya, ada orang munafik, ada orang fasik, ada orang kafir. Ini tinggal di mana? Tinggal mau taruh di mana? Tadi sumberan hati kita. Kalau tidak usah ada balutan-balutannya, terang, maka kita menjadi orang yang hatinya beriman.
Jadi al-qalbul mu'min ajrodun fihi sirojun yazharu, yaitu hati orang yang beriman di mana di dalamnya ada sinaran cahaya yazharu yang kemudian terang menyinari isi daripada hati. Berbeda dengan hati orang kafir, hati yang mankusun sawadun fihi la yazharu, hati yang gelap, hati yang rona, yang kemudian geseng, yang tidak ada cahaya, ya, yang tidak ada pengenalan terhadap tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hal-hal yang terkait dengan sumberan daripada iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tujuannya adalah ibaratu tauhid atau infirodul ma'bud alal ibad, semata-mata untuk mengesahkan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian bagaimana cara untuk mengenali, supaya kita ini terindikasi orang yang betul-betul fungsi imannya baik atau mendapatkan puncak dari hakikat iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bu, Pak, ya, udah kelantik belum? Jadi untuk mencapai derajat yang itu tadi, beriman tadi, hakikat iman yang pertama adalah ayyusarri al abdu ila ta'atihi wa batigha'i mardotih. Jadi orang yang dikenali betul, yang sadar betul masuk pada inti hakikat iman kepada dirinya adalah yang pertama ayyusarri al abdu ila ta'ati wa batigha'i mardotih. Orang yang segera di dalam berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala wa batigha'i mardotihi. Bu, ini yang pertama adalah pengenalan di mana kalau hati ini ada unsur tadi, maka kita sudah mendapatkan indikator daripada iman atau hakikat iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ulangi, ayyusori al abdu ila ta'atihi wa batigha'i mardotihi. Ya, ini orang atau seorang hamba yang bersegera melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa taala wa batigha'i mardotih, dan menuju hal-hal yang berkaitan apa yang menjadi ridho Allah Subhanahu wa taala, apapun perbuatannya, ya, apapun modelnya, apapun jenisnya, kalau memang itu ketaatan kepada Allah dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita bersegera untuk melakukan itu semuanya, maka kita mendapat apa yang dinamakan tadi indikator hakikat iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, ya Bu ya. Kemudian yang kedua adalah ayajtaniba fima yujibu sakhotihi wa uqubatih. Jadi yang kedua untuk mendapatkan hakikat iman ini adalah ayajtaniba fima yujibu sakhotohu wa uqubatuh, adalah menjauhi tahu Bu, menjauhi merat menjauhi hal-hal yang mendatangkan sakhotuhu, murka Allah, wa uqubatuh, dan juga azab hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi menjauhi ayajtaniba fima yujibu sakhotohu wa uqubatuh. Jadi menjauhi hal-hal yang menjadi kemarahan
Allah Subhanahu wa taala. Kalau bermula pada marah, nanti akan turun azab. Ya, akan turun hukuman bermula pada kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Yang manusia ini kadang-kadang tidak jera-jera, tidak puas-puas melakukan kesalahan. Akhirnya dikenali Allah kepada dirinya, kemudian Allah marah. Akhirnya turun hukuman, turun azab kepada hamba-hambanya karena tidak menjauhi ayajtaniba mayujibu sakhotohu wa ukubatuh. Tidak menjauhi apa yang menjadi murka Allah, marahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak, paham ya Pak ya? Bu, ya, tadi yang pertama apa Bu? Yang menjadi indikator hakikat iman adalah apa Bu? Yang pertama adalah apa? Bu, apa yang pertama tadi? Ulangi Bu. Pak, apa yang pertama tadi? Ya, orang yang tentunya selalu saja konsisten terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ayusari'al abdu ila ta'atihi wa btigha'i mardoti. Orang yang bersegera menuju apa yang menjadi ketaatan kepada Allah dan apa yang menjadi keredoan, kerelaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berangkat berjamaah kemari, ya, istri-istri berjamaah, suaminya rela nggak Bu? Bu, redo nggak suaminya? Redo, berarti sudah ada puncak hakikat iman yang nanti diperoleh pulang dibawa ke rumah. Ya, jadi redo suami, rela suami, ya, istrinya berjamaah di Masjid Al-Istiqomah. Jadi perolehannya adalah inti hakikat iman ini ia gapai, ia terima. Kemudian yang kedua tadi adalah ayajtaniba mayujibu sakhotohu wa ukubatuh. Yani menjauhi yang menjadi penyebab marahnya Allah dan juga datangnya hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini adalah indikator perolehan hakikat iman. Kalau hakikat berarti bener-beneran iman, bukan gorohan. Jadi kalau bicara hakikat iman ya begini, ya. Jadi sebenarnya iman tadi. Kemudian yang ketiga adalah ayatahabbaba bima fihi mayujibu zulfah ladaih. Adalah mencintai sesuatu perbuatan yang mendatangkan rasa cinta, zulfah yadaihi. Jadi melaksanakan, menjalankan sesuatu perbuatan yang mendatangkan rasa cinta, rasa rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ayatahabbaba bima fihi minazulfah ladaih. Jadi mendatangkan, menjalankan segala perbuatan-perbuatan azulfah. Azulfah itu adalah hal yang disukai, ya, hal yang disenangi, yadaihi, di antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan orang yang tahu, bukan orang yang mengerti, tapi kita yang paham, yang mengerti antara diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Puncaknya adalah akhirnya kembalinya, ya ini memfungsikan hati agar sinarannya terang, agar kepekaannya baik, kemudian banyak memilah-milih perbuatan yang memang mendapat taat Allah, ridho Allah, dan memilah-milih mana perbuatan yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya,
Jadi itu 3 hal. Kemudian yang keempat adalah qat'ul alaiku dunya. Qat'u alaiku dunya adalah memotong. Jadi enggak menarik, enggak membuang, memotong. Alaiku dunya, ketergantungan diri kita terhadap dunia, ya. Jadi al-qat'ul alaiku dunya, jadi memotong segala kesibukan kita yang menelantarkan cinta kita, taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala hanya dipangkas, hanya dipotong separuh, sebagian, enggak semuanya. Nah, ini adalah hal yang kita lakukan. Kalau memang betul-betul kita laksanakan, maka kita mendapatkan puncak dari hakikat iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan uraian ini mempertambah wawasan dan keutamaan buat kita di dalam mencari fadilah-fadilah dalam menuntut ilmu agama, dan tentunya diberikan martabat al-fudula, martabat yang utama, yaitu al-alim, orang yang mengerti, wal amal bih, dan mengamalkan ilmunya, tentunya akan mendapat tempat yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Demikian ini saya sampaikan. Mari kita bacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan kehadiran ini, kebiasaan ini, kelaziman ini adalah mudawaman. Mudawaman itu istiqomah, diduhu al-awaju. Lawan kata istiqomah ini adalah bengkok. Nah, kalau kita ingin dawaman, melakukan ketaatan, mari kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan diberikan sisa umur kita untuk senantiasa peka terhadap Allah, potensi hati kita bersih, kemudian sinarannya kemudian terang, dan akhirnya kita dengan gamblang mudah melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihata bil futuh wal munu war rusuh wa sholahil jasadi wa tobatan nusuh wa ila hadratin nabil mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabi wa qarabati wa azwaji wa auladi wa dzurriyyati wa ahli baitil kiram wa sadatin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa alaih narjul barakah wal afiyah wan najah wa salamah wal istiqomah wal asasul wal ijtihadu wal istiqomah wa bi husnil khatimah wa bi hadratin nabil mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Demikian, terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Allahu mu'afiq ila aqwamit thoriq wa ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Iya. Satu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita jumpa dalam suasana yang penuh dengan ketenangan, ketenangan hati. Bahasan hati ini memang tadi kita sangat prihatin, karena hati kadang-kadang kalau maling ini intinya hati iman itu hati, ucapan, perbuatan. Pak, apa hubungan kita dengan perbuatan yang kita lakukan? Jika perbuatan itu
Atau apa hubungannya jika perbuatan kita itu nggak baik? Karena di sini Allah kita memberikan peran kepada kita. Allah itu membolak-balikkan hati kita. Jadi kadang-kadang perbuatan kita baik, perbuatan kita jahat. Ini apakah ini Allah membolak-balikkan hati kita untuk perbuatan baik dan perbuatan yang tidak baik? Ini mohon dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi potensi berbuat baik, berbuat buruk adalah hal yang sifatnya manusiawi, karena peran hati itu adalah murni sesuatu yang memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala secara utuh dan zatiyah, bersih. Jadi ketika dia bersih, gumpalannya kalau dia baik maka menjadi baik seluruh unsur yang ada pada jasad. Kalau dia buruk maka akan mengikuti potensi buruk. Ala wahya al-qalb. Ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Jadi hati itu akan bisa dilakukan perbuatan baik dan buruk tergantung dari potensi, ya, tadi sinarannya. Kalau dia noktah hitam dan tidak teratur dan gersang, maka hati pun akan tertutup. Kemudian bagaimana sarananya adalah ziyadatu ta'ah, untuk terus melakukan ziyadah, penambahan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menutup ruang-ruang kelalaian dan juga hal-hal yang sifatnya mendatangkan kemarahan dan juga hukuman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi keniscayaan orang berbuat baik dan buruk ada pada hatinya, ada pada hatinya. Kalau hatinya terawat, kalau hatinya survive, bertahan dengan hal-hal yang baik dan kebiasaan mulazamatul khair, kebiasaan yang baik, maka latihan ini, tamrinat ini akan berimbas pada hal-hal yang mulia, hal-hal yang terhormat dalam perintah dan juga menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, Pak. Sekaligus disampaikan DKI Mas Persekolah bersama dengan yakin 117 yakin ini didapatkan dalamnya dari kontak yang ada di bawah itu, bawah itu supaya lagi yang disampaikan. Terima kasih dan saya mohon penjelasan kepada Bapak Ibu yang menyampaikan di kontak yakin yang di bawah di kali ini yang kali ini akan salurkan kepada alam yakin di sekitar masa sekolah dan sampai tujuan RW 2 RW 0. Jadi semoga sedekah Bapak Ibu sekalian yang diperlukan kami ini yang kami salurkan waktu Bapak menjadi sedekah. Amin ya Allah. Sedekah terima Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang terima adalah sama yang terjadi maka ini bisa Rasulullah bersama kaprinya sama Rasulullah Muhammad. Amin. Surga yang kapri tertinggi sampai orang-orang yang dekat sama Allah nanti di kapri surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sedekahnya adalah yakin di Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya silakan Bapak Ibu yakin silakan menikmati dari pesawat. Ada yang lebih short silakan. Sebisa mungkin dan pada waktu tadi masalah yang kasih anak ya, di silakan anak lagi silakan dimakan di bawah, dimakan dulu sambil menunggu nanti para panitia berbagi. Sekaligus kami juga membuka barangkali bagi kondisi secara pribadi silakan. Yang punya isi lebih silakan kasih langsung kepada anak silakan. Ya, jadi kami tidak lagi membiasakan memberikan, tapi barangkali bapak ibu punya isi yang banyak di silakan dibagi di materi. Barangkali disampaikan akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu
sallallahu alaihi wasallam. Pak, sehat? Nah, ya. Pak. Iya.